Manajemen waktu? Kedengarannya berat ya. Tapi ini bukan soal jadi robot super produktif kok. Anggap aja kamu itu arsitek dari hari-harimu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu udah pegang cetak birunya. Sekarang yuk kita bongkar bareng-bareng gimana cara bacanya. Rasanya tuh kayak lagi lari maraton, tapi garis finishnya nggak kelihatan-kelihatan kan. Satu tugas kelar, 3 tugas baru udah antri. Aduh. Ping, email baru masuk. Tring, ada pesan di grup. Buzz, notifikasi media sosial. Rasanya kepala mau meledak ya. Pasti familiar banget deh sama situasi ini. Kamu lihat jam, terus kaget sendiri. Loh kok udah malam? Perasaan pagi-pagi baru mulai kerja deh. Kemana perginya waktu seharian? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan kita semua di era digital yang serba cepat ini. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara untuk merebut kembali kendali atas waktu kita? Nah, disinilah kita akan bahas caranya. Oke, langkah paling pertama adalah kita harus kenal dulu siapa musuh kita. Soalnya waktu tuh nggak hilang gitu aja. Seringnya waktu kita itu dicuri sama pencuri-pencuri licik yang nyelinap tanpa kita sadari. Nah, ini dia nih para tersangka utamanya. Pertama, si jagoan menunda-nunda alias prokrastinasi. Terus, rentetan notifikasi yang nggak ada habisnya. Ada juga godaan internet yang bisa bawa kita kemana-mana. Dan tentu saja kotak ajaib yang selalu ada di saku kita. Mereka semua ini adalah pencuri waktu profesional. Inilah dia, bos besarnya dari semua pencuri waktu. Monster yang kerjaannya cuma bisikin kita, nanti aja deh, gampang. Tapi monster ini punya kelemahan kok. Gini cara ngalahinnya. Pertama, pecah tugas raksasa itu jadi potongan-potongan super kecil yang nggak bikin ngeri. Kedua, hajar bagian paling susah duluan pas energi kamu lagi penuh-penuhnya. Ketiga, jangan lupa kasih hadiah ke diri sendiri kalau berhasil. Dan yang terakhir, coba bayangin akibatnya kalau nggak dikerjain. Sedikit rasa takut itu kadang bisa jadi motivator yang ampuh loh. Oke, kita udah tahu siapa musuhnya. Sekarang saatnya kita siapin senjata. Ini bukan sekedar tips biasa ya. Ini adalah senjata produktivitas yang bakal bantu kamu memenangkan kembali harimu. Senjata paling dasar tapi paling penting, tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kita itu kayak kapal di tengah laut tanpa kompas. Jadi, coba deh tentukan, apa sih yang mau kamu capai tahun ini, bulan ini, atau bahkan minggu ini. Inilah peta jalanmu. Oke, kamu mungkin udah biasa bikin to-do list, itu bagus. Tapi daftar yang panjang dan berantakan justru bisa jadi bumerang loh, malah bikin kita tambah stres. Jadi kuncinya bukan di seberapa panjang daftarnya, tapi gimana cara kita mengurutkannya. Nah, ini dia intinya. Kita harus kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Fokuskan tenaga kita ke tugas-tugas yang beneran ngasih dampak, yang beneran bikin perbedaan. Nah, ini konsep yang bisa mengubah segalanya. Sesuatu yang mendesak itu biasanya berisik, teriak-teriak minta perhatian kamu sekarang juga. Tapi sesuatu yang penting itu adalah fondasi buat kesuksesan jangka panjangmu. Paham bedanya? Ini adalah kunci utama buat mengendalikan jadwalmu, bukan malah dikendalikan jadwal. Yuk kita bedah pakai matriks prioritas ini. Kuadran pertama, ini adalah zona api. Isinya krisis, masalah darurat, atau tugas-tugas yang deadline-nya udah di depan mata. Ini harus segera dipadamin. Kerjakan sekarang juga. Kalau apinya udah padam, kita pindah ke kuadran 2. Nah, inilah kuadran kesuksesan yang sebenarnya. Isinya merencanakan proyek besar, belajar skill baru, membangun hubungan. Tugas-tugas ini nggak pernah teriak-teriak minta perhatian, makanya kita harus proaktif menjadwalkannya. Disinilah pertumbuhan itu terjadi. Lanjut, kuadran 3. Ini namanya zona gangguan. Hal-hal yang rasanya mendesak padahal sebenarnya nggak penting buat tujuanmu. Contohnya, email yang nggak relevan, rapat yang nggak perlu, kalau bisa delegasikan, otomatisasi, atau belajar bilang tidak. Dan terakhir, kuadran 4. Ini adalah zona buang-buang waktu. Scroll media sosial tanpa tujuan, nonton video-video random, ya kamu tahulah, aktivitas di sini harus dihindari sebisa mungkin. Jadi tujuannya adalah habiskan sebagian besar waktumu di kuadran 2, tangani kuadran 1 seperlunya, dan jauhi kuadran 3 dan 4. Sekarang kamu udah punya senjatanya, udah punya juga strategi prioritasnya. Yuk kita lihat gimana cara praktisnya buat menaklukkan jadwal harianmu dan bikin jadwal itu kerja buat kamu. Coba deh, perhatiin diri kamu sendiri. Kamu itu tipe orang pagi yang otaknya encer dari subuh? Atau kamu tipe kalong yang idenya baru keluar semua pas malam hari? Kenali jam-jam emas kamu itu. Itu yang kita sebut prime time. Nah,
Ini aturan mainnya, lindungi prime time kamu habis-habisan. Pakai energi terbaikmu untuk ngerjain pekerjaan terpentingmu. Itu loh, tugas-tugas dari kuadran 2 tadi. Sisanya, kayak balesin email atau kerjaan admin, bisa dikerjain pas energi kamu lagi biasa-biasa aja. Oke, kita udah bahas musuhnya, senjatanya, sampai rencana pertempurannya. Sekarang, kita satukan semuanya jadi kebiasaan-kebiasaan simpel yang bisa bikin kamu jadi seorang master waktu sejati. Kuncinya itu konsistensi. Jadi pertama, buat tujuan yang realistis. Pecah proyek gede biar nggak kelihatan mustahil. Terus, hadapi tugas paling malesin itu di awal hari, biar plong. Dan coba deh kelompokkan tugas sejenis, misalnya balesin semua pesan di satu waktu khusus. Nah, itu baru permulaan. Jangan juga penuhin jadwalmu 100%. Kasih sedikit ruang napas buat hal-hal tak terduga. Selalu, dan ini wajib, selalu buat daftar tugas yang udah diurutkan prioritasnya setiap hari. Manfaatin energimu secara maksimal, dan yang paling penting, setiap kali monster penundaan itu muncul, lawan. Jadi, ingat ya, manajemen waktu itu bukan soal memeras setiap detik, tapi soal membuat detik-detikmu jadi lebih bermakna. Ini tentang membangun kehidupan yang kamu inginkan satu persatu. Nah sekarang, dengan semua senjata ini di tanganmu, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi apa yang akan kamu taklukkan.